Fir'aun sering kita anggap sebagai sosok yang jahat, khususnya karena dia berkonflik dengan Nabi Musa. Jadi orang-orang Yahudi, Kristen, dan Islam itu mengkonstruksi tentang karakter, tentang moralitas itu salah satunya adalah dengan penggambaran Fir'aun yang begitu jahat, begitu arogan hingga mengaku dirinya Tuhan. Dan dia melakukan hal-hal yang sangat jahat terhadap masyarakatnya. Tetapi agama sendiri sebenarnya tidak pernah menyebutkan siapa identitasnya. Agama itu hanya menekankan tentang karakteristiknya yang menjadi prototipe kejahatan, tetapi bukan identitasnya. Sehingga para ilmuwan juga sampai sekarang tidak terlalu ambil pusing tentang mencari siapa sesungguhnya Fir'aun yang dimaksud itu. Dan cerita-cerita tentang Fir'aun juga sebenarnya adalah cerita yang sepihak dan dalam sudut pandang orang Yahudi. Misalkan gini Triners, orang-orang Yahudi dalam perjanjian lama misalkan mengatakan bahwa Fir'aun itu adalah seorang yang sangat jahat karena dia melakukan kekerasan yang sangat luar biasa terhadap orang Israel. Misalnya dikejar-kejar sampai akhirnya orang-orang Israel diselamatkan Tuhan untuk sampai ke tanah yang dijanjikan. And the Egyptians pursued. Tapi bagaimana kalau misalkan kita berpikir dengan sudut pandang atau perspektif orang Mesir atau Fir'aun, yang misalkan bahwa ceritanya adalah orang-orang Mesir kuno itu tidak pernah rasis terhadap bangsa apapun. Nabi Yusuf itu ketika datang sebagai budak ke Mesir itu bisa diangkat sebagai wazir, semacam perdana menteri, yang artinya dia dari bangsa lain pun bisa memerintah, bisa menjadi penguasa. Kemudian bahkan banyak di antara orang-orang Negro atau orang-orang Afrika itu juga yang menjadi Fir'aun. Artinya orang-orang Mesir itu tidak pernah rasis, tidak pernah menganggap bangsa-bangsa lain itu lebih rendah daripada mereka. Nah, tetapi kemudian datanglah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu pengungsi karena tanah Israel sempat mengalami kekeringan dan paceklik yang sangat panjang. Berdatanglah ke Mesir. Kemudian mereka numpang hidup. Kemudian makin lama makin banyak. Mereka dihidupi oleh orang-orang Mesir. Dan sama seperti cerita dalam sejarah dan berulang-ulang, orang-orang Yahudi yang awalnya sedikit menjadi banyak. Kemudian tiba-tiba menjadi pongah. Kemudian menjadi rasis. Kemudian menguasai sektor-sektor ekonomi yang strategis. Dan akhirnya Raja Mesir pada waktu itu mencoba untuk melindungi kaum pribumi, melindungi kaumnya sendiri sehingga berusaha untuk mengusir orang-orang Yahudi. Dan ketika orang-orang Mesir kemudian dilanda oleh berbagai bencana seperti yang diterangkan dalam perjanjian lama, misalkan ada 10 bencana yang ada di situ, orang-orang Yahudi langsung pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka dengan membawa harta benda dan kekayaan mereka. Kalau perspektifnya seperti itu, apakah kita akan menganggap bahwa Fir'aun itu adalah sosok yang jahat? Di pembahasan kali ini tidak akan menentang dalil, tidak akan menentang perspektif agama dan sebagainya. Akan tetapi seperti yang saya sampaikan di awal video ini bahwa kita memang tidak akan membicarakan hal itu, tetapi kita akan melihat bagaimana Fir'aun sesungguhnya dalam sudut pandang bangsa Mesir yang asli, bangsa Mesir kuno. Jadi simak pembahasan kali ini sampai habis. Someone approaches my lady, a stranger, yet he knows your heart. My son has returned. Salah satu hal yang harus kita garis bawahi tentang Fir'aun adalah bahwa dia itu bukan pribadi, tetapi dia adalah gelar. Jadi siapapun yang menguasai Mesir kuno itu disebutnya sebagai Fir'aun. Walaupun sebenarnya ada kesalahpahaman sedikit bahwa kita menyebut bahwa semua yang menguasai Mesir kuno itu adalah Fir'aun. Sebenarnya istilah Fir'aun itu baru muncul sekitar 1200-an sebelum Masehi, ketika Merneptah mengklaim dirinya adalah penguasa Mesir kuno yang tinggal di rumah yang sangat besar. Jadi maksudnya kata Fir'aun itu kan diambil dari kata Per'o, bahasa Koptik kuno yang artinya adalah rumah besar. Apa hubungannya? Jadi ceritanya begini, Fir'aun itu dulu bergelar seseorang yang dimuliakan, yang hidup di rumah yang besar, hidup di rumah istana begitu kurang lebihnya. Nah, tetapi karena namanya menjadi sangat panjang, maka orang-orang menyingkatnya menjadi rumah besar saja. Rumah besar kemudian yang Per'o tadi itu diterjemahkan menjadi Paro atau Paroh atau Fir'aun. Jadi konteks bahasanya kurang lebih sama seperti orang-orang Indonesia. Orang Indonesia kadang ngatain orang gila itu sebagai orang syaraf. Syaraf lu gitu. Syaraf memang sebenarnya itu adalah artinya syaraf seseorang tadi terganggu, tapi kan panjang, jadi dipendekkan menjadi syaraf saja, semacam itu. Nah, demikian pun dengan Fir'aun. Fir'aun itu artinya Paro, itu adalah rumah besar. Nah, kemudian anggapan bahwa Fir'aun itu misal mempertahankan dirinya sendiri, ini juga iya benar. Tetapi ada beberapa hal yang harus dijelaskan. Jadi orang-orang Mesir kuno itu adalah orang yang memuja dewa-dewi. Jadi kalau bahasa kasarnya mereka itu adalah orang-orang pagan dalam tanda kutip.
Nah karena itu maka Fir'aun itu dianggap sebagai manifestasi atau perwujudan atau personifikasi dari dewa-dewi yang dimaksud itu. Konsep lokal untuk istilah yang semacam ini disebut sebagai dewa raja. Jadi begini, manusia di masa kuno itu menganggap bahwa setiap orang itu setara, tetapi ketika ada orang yang muncul jadi raja, jadi penguasa, mustahil kan dia setara dengan yang lain. Jadi dari satu sisi setiap manusia itu setara, tetapi di sisi lain ada fakta bahwa ada orang yang bisa mengatur orang yang lebih banyak lagi. Maka pikiran mereka itu adalah bahwa orang yang jadi raja itu bukan orang sembarangan. Kalau dia tidak representasi dari dewa, maka dia adalah wakil dari dewa. Begitu. Maka ketika dia itu meninggal, dia harus digantikan oleh anaknya yang masih garis keturunan dewa. Kurang lebih seperti itu. Nah, di Mesir kuno juga punya anggapan yang semacam itu, bahwa setiap orang itu setara. Tetapi ada stratifikasinya, menunjukkan bahwa orang-orang paling atas itu bukan manusia biasa, tetapi perwujudan dari dewa, begitu. Nah, tetapi ada saja orang-orang yang agak berlebihan, ada orang-orang yang keterlaluan. Dalam hal ini si Fir'aun tadi, yang menganggap karena saya adalah perwakilan dewa, maka saya sebenarnya adalah dewa. Jadi saya adalah manusia di dunia nyata, tetapi di alam roh, saya adalah dewa itu sendiri. Makanya kalaupun dalam agama disebut bahwa Fir'aun itu jahat luar biasa karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, tetapi dalam ilmu budaya ini adalah keberlebih-lebihan yang wajar karena memang banyak orang-orang yang juga seperti ini. Jadi orang-orang di Mesir kuno itu sangat wajar kalau misalkan menganggap ada orang yang semula dianggap sebagai perwakilan Tuhan atau perwakilan dewa itu disebut sebagai dewa. Di Indonesia sendiri kita mengetahui misalkan Airlangga itu pemuja Wisnu, tetapi di makamnya dia disebut sebagai Wisnu. Jadi patung Wisnu Kencana, Wisnu yang dimaksud itu adalah patung Airlangga begitu. Atau kalau misalkan di dunia Islam itu ada dinasti Fatimiyah, itu rajanya ada seorang khalifah yang agak dalam tanda kutip gila, yaitu Al-Hakim bi Amrillah. Itu juga mengaku dirinya sebagai Tuhan, karena sebelumnya dia mengaku dirinya sebagai wakil Tuhan di muka bumi, kemudian wakil Tuhan dilebih-lebihkan. Jadi saya sendiri adalah Tuhan begitu. Tetapi kita juga harus melihat bahwa bangsa Mesir kuno itu adalah bangsa yang bisa dikatakan melampaui zamannya. Banyak sekali tradisi-tradisi dan ideologi-ideologi yang kita kenal sekarang itu juga sudah diterapkan di masa lampau secara ajaib dan luar biasa. Misalkan begini, bangsa Mesir kuno itu adalah bangsa yang tidak rasis seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Ini adalah sesuatu yang aneh, karena kalau misalkan kita melihat seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia pada waktu itu, pada zaman itu, kebanyakan di antara mereka itu bersifat etnosentrisme. Jadi menganggap bahwa etnisnya itu adalah yang terbaik, sedangkan etnis yang lain itu jahat bahkan barbar. Kalau misalkan kita baca perjanjian lama, catatan-catatan Yahudi itu, dalam tanda kutip, betapa rasisnya mereka terhadap bangsa-bangsa yang lain. Menganggap bahwa bangsa yang lain itu terkutuklah, jeleklah, kalau mereka mendapatkan bencana disyukur-syukurin. Ya kurang lebih seperti itu. Ini bukan berarti bangsa-bangsa yang itu jelek, tetapi zaman pada waktu itu memang seperti itu. Karena apa? Karena setiap bangsa pada waktu itu berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya alam. Sumber daya alam yang bisa dieksploitasi pada waktu itu sangat sedikit, sehingga mereka terpaksa harus saling bunuh, saling serang dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan ini akhirnya mewujudkan etnosentrisme, menganggap bangsa yang lain itu lebih rendah. Tetapi bangsa Mesir kuno tidak. Seperti yang saya bilang tadi, secara ajaib tidak jadi rasis. Mereka itu menganggap bahwa bangsa-bangsa yang lain itu setara dengan diri mereka sendiri, walaupun dewa-dewinya berbeda. Jadi ini juga satu hal yang unik. Jadi Fir'aun itu pemimpin tertinggi orang Mesir. Itu pernah juga berasal dari Palestina, pernah juga berasal dari Israel, bahkan juga pernah dari Romawi, dan berasal dari orang-orang kulit hitam. Ketika bangsa-bangsa yang lain pada waktu yang sama menganggap bahwa orang kulit hitam itu budak atau bahkan iblis, orang-orang Mesir menganggap bahwa mereka itu adalah manusia yang sama seperti kita. Bahkan mereka bisa menjadi Fir'aun. Hal yang luar biasa yang lainnya juga adalah terkait dengan kesetaraan gender. Sekarang orang-orang itu sibuk untuk berdebat tentang kesetaraan gender. Sampai sebatas mana? Sampai banyak yang ribut-ribut. Orang-orang Mesir kuno sudah melakukan itu 4.000 tahun yang lalu atau 5.000 tahun yang lalu. Ketika bangsa-bangsanya lain di seluruh dunia tidak ada satupun yang menerapkan kesetaraan gender, orang-orang Mesir kuno sudah melakukannya. Satu hal yang harus kita garis bawahi, misalkan di Yunani kita mengenal Aristoteles. Aristoteles itu adalah orang yang sangat bijak dari sebuah negara yang sangat-sangat bijak, yaitu Yunani kuno. Tetapi Aristoteles mengatakan bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki yang cacat, atau sesungguhnya perempuan itu sebenarnya adalah makhluk yang cacat, manusia yang cacat. Argumentasi Aristoteles ini unik. Jadi dia melihat bahwa laki-laki itu kalau anunya dipotong maka dia akan menjadi feminim, jadi rada ngondek dan hal-hal yang semacam itu. Maka Aristoteles itu berlogika bahwa kalau si laki-laki dipotong anunya maka dia menjadi feminim, maka feminim itu sama dengan cacat. Maka perempuan yang menyandang gelar feminim itu menjadi cacat, jadi perempuan itu cacat. Jadi logikanya seperti itu. Nah sekali lagi jangan salahkan Aristoteles.
Kan orang di zaman itu seluruhnya menganggap perempuan itu gender kedua atau bahkan sesuatu yang lebih buruk. Orang Yunani secara umum selain Aristoteles itu memperlakukan perempuan jauh lebih buruk lagi karena perempuan itu adalah properti. Kalau misalkan kita ketemu sama orang-orang Yahudi di zaman itu, setiap pagi orang-orang Yahudi itu berdoanya seperti ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melahirkan saya sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang merdeka, dan sebagai seorang laki-laki. Yang menganggap bahwa perempuan itu berarti kutukan. Dan hal-hal yang semacam itu nafas zamannya seperti itu. Jangan tuduh mereka macam-macam. Jangan nilai mereka dengan tolak ukur yang kita miliki hari ini. Tetapi orang Mesir kuno tidak seperti itu. Orang Mesir kuno menganggap laki-laki dan perempuan itu setara. Kalau kita misalkan lihat patung Firaun, biasanya patung Firaun itu double, dirinya sama istrinya, dan ini juga tidak ditemukan di bangsa-bangsa yang lain. Biasanya kalau patung atau lukisan raja ya cuma rajanya saja, gak ada perempuannya. Kemudian si perempuan itu mendapatkan status yang pasti dan setara dengan laki-laki manapun. Kemudian mendapatkan kesempatan untuk mencari nafkah, untuk mengelola uang, mendapatkan warisan yang tidak didapatkan sama bangsa-bangsa yang lain. Dan juga bahwa si perempuan-perempuan itu juga berhak untuk menuntut cerai dan menuntut jodoh untuk dirinya itu siapa. Pada faktanya untuk menjadi wazir pun ada yang perempuan. Yang menjadi wazir menjadi perdana menteri di Mesir kuno. Bahkan ada beberapa yang sampai menjadi Firaun. Bahkan orang-orang sejarawan sekarang menduga bahwa Firaun-Firaun yang kita anggap sekarang, beberapa diantaranya itu bukan laki-laki, tetapi ada diantaranya yang perempuan, yang menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan gender yang terlalu besar dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain di seluruh dunia begitu. Dengan dua topik ini saja, sesungguhnya kita sudah harus menilai bahwa bangsa Mesir kuno itu adalah bangsa yang jauh mengungguli zamannya. Tetapi itu pun belum semuanya. Kalau misalkan kita meneliti kebudayaan orang Mesir kuno yang lain, kita akan menemukan juga sesuatu yang melampaui zamannya. Di antaranya adalah tentang perbudakan. Dalam naskah-naskah misalkan Perjanjian Lama, sering disebut bahwa orang-orang Israel itu sering dijadikan sebagai budak, disuruh untuk bikin piramid dan hal-hal yang semacam itu. Sebenarnya tidak. Jadi hal pertama yang harus kita pahami adalah bahwa para sejarawan tidak bersepakat tentang perbudakan di Mesir kuno. Apakah orang Mesir kuno itu punya budak atau tidak? Nah, lalu siapa yang diperbudak untuk bikin piramid-piramid itu? Sebenarnya piramid itu adalah bangunan yang sakral, dan karena itu mereka tidak dibangun oleh budak, tetapi dibangun oleh orang-orang yang sukarela membangun. Jadi orang-orang yang bikin piramid itu adalah orang yang pengen berharap dari dewa, pengen mendapatkan pahala, oleh karena itu mereka membangun bangunan suci, bukan gara-gara dipaksa seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau melihat siklus kehidupan orang-orang Mesir kuno, hal yang pertama itu adalah mereka tahu kapan waktunya banjir, yang kurang lebih bisa diprediksikan. Setelah zaman banjir berakhir, mereka masuk zaman masa bercocok tanam. Karena dari banjir yang besar itu kan endapan-endapan dari kanan kiri sungai Nil, dan itu sangat subur, mereka bercocok tanam di situ. Nah, setelah itu masa menunggu dan masa perawatan. Nah, setelah itu masa panen. Nah, itu semua dari awal sampai akhir itu bisa diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Jadi 6 bulan berikutnya orang Mesir kuno itu nganggur. Makanya banyak di antara mereka yang menjadi seniman, banyak yang menjadi pemikir, banyak yang menjadi filosof dan sebagainya. Nah, orang-orang yang tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu 6 bulan berikutnya itu diisi untuk membuat piramid. Jadi piramid itu dibangun sepanjang 6 bulan sisa pengangguran mereka, karena mereka sudah menuntaskan seluruh bekal-bekal kehidupan mereka dalam 1 tahun itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa perbudakan di Mesir kuno itu ada atau tidak, itu menjadi perdebatan. Tetapi seandainya pun itu ada, itu tidak akan digunakan untuk membangun piramid, karena itu adalah tempat yang sangat sakral buat mereka. Jadi kalau misalkan ada sebagian orang Yahudi yang mengatakan bahwa kami diperbudak untuk bikin piramid, apakah itu sebuah fitnahan? Jadi Firaunnya difitnah sebenarnya dalam konteks itu oleh bangsa yang lain. Dalam hal ini adalah bangsa Yahudi, sekali lagi pada konteks zaman itu. Jadi kalau di antara kita ada yang menganggap Firaun itu adalah sosok yang sangat jahat, seperti yang dijelaskan dalam teks-teks kitab suci, maka harus dipahami bahwa maksud kitab suci itu adalah menunjukkan contoh orang yang jahat, tetapi pribadi sesungguhnya tidak pernah diketahui. Dan secara umum, Firaun-Firaun yang bisa kita kenal sekarang itu adalah Firaun-Firaun yang memimpin peradaban agung yang besar di masa lampau, dan memberikan kontribusi sampai signifikan buat kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai manusia yang memang harus belajar dari sejarah, karena sejarah itu adalah magistra vitae. Sejarah itu adalah guru bagi kehidupan. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Saya Fahmi Terakhir, sampai jumpa di konten selanjutnya.